Halo, kembali dengan saya Jack Johannes. Kali ini saya akan membuat profil jembatan. Tugas besar yaitu jembatannya seperti ini, kurang lebih di aplikasi Revit. Ini bahan dari AutoCAD-nya diberikan kepada saya dengan 2 abutmen kanan dan kiri dan 1 pilar di bagian tengah. Lalu bagian abutmen kanan dan kirinya memiliki wing wall, itu yang seperti ini. Sebelumnya saya udah memisahkan agar gampang digambarnya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Revit-nya. Untuk di Revit seperti biasa, seperti umumnya pembuatan abutmen. Abutmen itu dia di bagian fondasi. Jadi untuk fondasi kita menggunakan families yang template yang ini, Matrix Structural Foundation. Langsung saja kita open. Oke, ini udah kebuka Revit-nya. Sebelum itu kita panjangin dulu untuk garis bantunya, garis center awalnya. Langsung import aja, import CAD. Saya centangnya dulu, kita ubah jadi centimeter. Yang ini kita ubah to center biar kita nggak susah nyarinya. Tolong cari file AutoCAD-nya. Gitu. Salah. Ini dia. Oke, yang ini kita besarin lagi. Ini secukupnya aja dibesarinnya, sekira-kiranya udah nggak ketutupan lagi, udah cukup sebenarnya. Ntar cek dulu. Oke, masuk sore. Oke, setelah itu kita geser dulu ininya biar nggak nutupin banget, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan menggambar abutmen yang bagian ini, terus untuk sebelahnya nanti kita bisa mirror karena sepertinya untuk abutmen kanan kiri ini tidak ada bedanya, tidak memiliki pembeda. Jadi kita bisa langsung saja ke front. Karena kita gambarnya seperti ini, kita gambar extrusionnya menggunakan front. Kita import lagi. Yang ini centang current view-nya, center to center, milimeter. Oke, semuanya udah aman. Semita oke. Sebentar, nah ini dah. Kita perlu ngebesarin ininya dulu biar tidak hilang. Oke, ke bawah. Tadi ini kita ubah jadi 3D dulu. Oke. Satunya 3D juga. Sini oke. Setelah itu kita unpin dulu. Mana apa nggak usah di unpin lagi. Nah, di sini langsung saja kita buat abutmennya, tapi kita akan pisahkan menjadi 2 segmen, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah atau kolom dan pile cap. Langsung saja kita menggunakan extrusion.
di bagian from back. Oke. Kita bisa menggunakan ini. Agak nggak kelihatan, cuma nggak apa-apa. Masih kelihatan dikit. Oke. Bagian ini kita menggunakan ini. Sebentar, jangan sampai salah. Oke, yang ini. Zoom lagi. Oke. Bisa kita centang. Itu bisa kita pindahkan. Ini untuk bagian kolomnya udah jadi. Taruh sini dulu. Karena dia memiliki ukuran yang berbeda di bagian pile cap dan juga kolomnya, makanya saya ubah jadi dua segmen, bagian kolom dan bagian pile cap. Langsung ke lagi kita gambar seperti tadi. Kita langsung cat yang rectangle aja, kita langsung jadiin kotak sampai bawah sini. Sudah bisa centang. Nah, oke, di sini salah. Saya ulang. Karena sepertinya karena di bagian sini dia nggak di tengah, untuk apa? Kolom ini nggak di tengah, saya akan menggunakan metode seperti ini. Agar midpointnya, sebentar. Oke, sebentar, saya hapus dulu. Terlalu. Nah, kita ulangin lagi untuk menggambar pile capnya. Create exclusion front back. Oke. Nah, kita ulangin lagi karena di bagian kolomnya ini tidak di bagian middle pointnya dari pile cap. Saya akan menggunakan metode seperti ini agar nanti saat penempatan kolom kita tidak kebingungan atau tidak bergeser sama sekali. Kita menggunakan satu-satu pelan-pelan. Kita ubah menjadi 3 garis, 3 line, polyline pada bagian atas, 1, 2, 3 ya ini, agar ketemu bagian midpointnya. Bisa kita centang. Nah, ini midpoint bagian sini. Biar dia ketemu nanti sama midpointnya kolom bagian midpoint bagian bawah kolom. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita move. Kita ambil midpoint yang sini, taruh sini. Oke, kurang lebih untuk bagian pengexecutionan sudah jadi. Lalu kita bisa ukur lebar dia. Lebar abutmentnya di bagian ref level. Nah, ini kelihatannya cuma seperti ini. Nah, ini karena kelihatan seperti ini, kita bisa atur pada bagian ref levelnya. Sekali klik floor plan. Nah, di sini kita cari view template. Nah, bukan. Bagian view range. Nah, kita bisa edit di sini. Untuk topnya kita bisa tinggiin aja. Nah, kurang. Dan bagian ininya juga kita bisa tinggiin cut plane-nya. Nah, maka di situ dia bakal muncul di sini. Oke. Nah, kita balik lagi ke AutoCAD untuk mencari tahu panjang dari lebar dari abutment ini. Ini dari sini ke sini dia punya panjang 15.200. Berarti kalau dimasukin cm ke milimeter jadi 15.200 150 52.000 kurang lebih. Mari kita coba dulu. Kita pilih ini, kita nggak usah di lock, sama dengan 152.000. Nah, seperti ini dibagi dua. Oke, bagian kanan dan kiri. Kalau kepanjangan kayaknya nanti kita ubah lagi.
Oke, lalu kita cari tahu untuk bagian kanan kirinya ini dia punya panjang 750. 750 berarti dia itu 7500. Kita create lagi model line, kita ketik 7500. Bagian kanan polyline, salah malah keluar. Nah, ini bisa kita align aja, sini. Oke, selesai. Kita bisa hapus bagian model lainnya biar kelihatan rapi. Oke, kita lihat di 3D dulu, kita cek. Kita kasih sentra di sini. Sebentar, sentra di sini aja. Nah, oke, kurang lebih untuk abutment yang saya buat seperti ini. Nah, kita akan membuat wing wall ya setelah itu. Pada pembuatan wing wall ini kita dibagi 2 segmen juga sepertinya. Kurang lebih seperti ini. Saya akan membuat bagian ininya dulu di bagian rep level. Ini. Nanti saya bakal teruskan membuat bagian ininya. Langsung saja kita create, kita persiskan sama saja. Kita menggunakan pick. Oke, ini nggak bisa menggunakan. Ini saya agak bingung ya. Zoom lagi. Zoom sini. Itu kesalahan nampaknya. Bagian ini salah nih. Manual aja kalau gitu. Pelan, kita cek lagi, aman, nutup. Oke. Lanjutkan ke sini. Oh, sebentar. Belum. Oh. Oke. Sudah, ternyata nimpa guys. Nah. Oh, pada bagian ini nggak nyatu dia. Oke, kurang lebih seperti ini pada bagian wing wall. Nah, bisa kita geser dulu sebelum kita taruh di tempatnya. Klik dulu, kita move. Kita nggak bingung. Nah, ini kita bisa mirror. Salah. Kita rotate aja dulu. Oke. Kita move lagi. Kita taruh di sini. Oke, mari kita coba cek di frontnya. Gak ada. Bisa kita naikin ke atas sini.
Nah, sepertinya terlalu. Kita geser lagi. Oke. Kita lihat di front. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa bikin foot plate atau lantainya. Kita lihat dulu di 3D-nya bentuknya gimana. Oke, kurang lebih seperti ini, sama ya. Tinggal kita buat ininya. Lanjutkan. Kita buat ininya dulu, create extrusion lagi, round back, oke. Kita klik rectangle. Nah, ini agak kurang kelihatan ya. Kita hati-hati. Oke, selesai. Kita centang. Terus kita move. Kita lihat di sini dia punya lebar tinggi itu nggak naruh dia. Maksudnya tidak ini 250. 250 dia nggak nempel atau nempel. Bisa kita tempelin aja kayaknya sini. Nah, kita atur pada ref level sesuai seperti ini aja dulu, karena kita belum ngebuat bagian wing wall ya. Oke, next kita langsung buat wing wall ya. Kita bisa create lagi, extrusion lagi, interval back. Langsung kita seperti ini aja. 1, 2, 3. Ini. Kita pick-line terus. Ini. Terus kita centang. Oh, apa ini? Oh, ininya salah. Nah, oke, pada ini kita langsung move aja. Kita taruh sini. Nah, tadi. Nah, kita move, kita taruh bagian sini. Oke, ini wing wall udah jadi. Nah, ini kita sesuaiin aja lebarnya sama bagian pucuknya. Kita bikin model lain lagi buat nempelin. Oke. Lebih seperti itu. Ini modelnya kita bisa hapus. Lalu pada bagian ini kita bisa mirror aja langsung ke sebelah sana. Kita cari titik tengahnya. Oke, mirror udah jadi. Langsung untuk yang ini kita tempelin ke sini. Yang bagian sini juga. Oke, kita lihat lagi di 3D. Kurang lebih seperti ini bentuknya untuk wing wall-nya dan abutmennya. Oke, sudah jadi. Kita cek lagi pada bagian ini. Kurang lebih sama seperti ini, tapi sepertinya ada yang salah bagian ini. Dia itu punya panjang 10.000. Mari kita coba 10.000 bagi 2. Dia nggak nempel ternyata di bagian kanan dan kirinya. Ini granula aman, berarti yang ini yang salah guys. Kita ubah dulu. Kita coba lagi, bukan extrusion. Model line, create model line 5.000 bagi 2, mungkin 100.000 bagi 2. Nah, di sini langsung saja kita tulis 50.000 seperti ini. Enter, lalu kita seperti ini. Pada bagian ini kita tempelin di sini. Nah,
Bisa kita hapus, bersihkan. Oke, sepertinya sih sudah aman. Pada bagian abutmennya, kita cek di bagian front, aman. Oke. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membuat pilar. Sebentar. Nah, pilar pada bagian yang ini kurang lebih bentuknya detailnya seperti ini. Langsung saja masuk ke Revit. Nah, kita masih menggunakan family template yang tadi, seperti tadi, Matrix Structural Foundation. Langsung kita open aja. Tunggu sebentar. Oke, kita ubah dulu unitnya milimeter, desainnya kita ganti jadi milimeter lagi, unitnya memang oke. Selesai. Setelah itu kita insert dulu bagian AutoCAD-nya. Kita cari nih, kita ubah jadi milimeter juga. Untuk current view diaktifin, center to center, udah aman. Langsung kita open. Tunggu sebentar. Oke, udah ada di sini untuk contoh-contohnya. Setelah itu bisa kita besarin ininya. Oke. Sebelah kirinya. Kalau senternya udah dibesarin kayak gini, langsung aja kita buat bagian bawahnya dulu, bagian pipe lapis ini, baru kita nanti lanjut. Tapi sebelum itu kita bakal buat bagian bawahnya ini dulu, yang ini kita buat lagi dari awal. Kita pakai blend, create, basement dari bandnya kita buat lagi. Kita ke top, kita coba seperti ini. Terus kita centang. Terus yang ini bisa kita pindahin. Sebelum itu kita rotate dulu. Oke, sama, mari kita lihat di 3D-nya. Sebelum itu kita ubah dulu di bagian sininya. Kita coba seperti ini, lalu kita lihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada bagian ininya. Itu dia. Oke, langsung kita ke front lagi untuk nyesuaiin tingginya. Itu dari atas itu kita belum tahu tingginya berapa, jadi kita sesuaiin dulu. Sesuaiin lagi.
Oke, seperti itu untuk kakinya. Untuk di sini kita bisa langsung buat bagian atas ataupun bagian sebentar, kita bakal cek dulu. Kita bakal cek di AutoCAD dulu sebelum itu bentuk aslinya dia itu kayak mana. Sudah bentuk aslinya dia kayak gini, dan ini ada celah di bagian ini. Iya. Yap. Ada celah di bagian sini. Jadi untuk bagian atas itu cuma bulat. Maksudnya cuma persegi kotak seperti ini doang. Dan ada bearing pad. Seperti ini kurang lebih bentuknya kalau dari samping. Oke. Kita bisa gambarnya lewat sini. Oke, kita coba gambar dari bagian sini tapi menggunakan blend. Apakah bisa? Kita coba base-nya yang ini, lalu sebentar, base kita naikin. Untuk base, terus kita edit top, menekan rectangle lagi dari sini ke sini. Oke. Oke, mungkin bisa. Bakal coba bentuk dia. Oke, bentuknya udah dapet kayak gitu kurang lebih. Kita menggunakan blend, nanti kita mirror aja ke bagian situnya, lalu kita bikin untuk sekedar kotak biasa aja untuk bagian tengahnya di front. Oke, create, langsung extrusion kotak seperti biasa. Kotak itu cuma gini. Nah, sampai sini kita pisahin dulu. Langsung kita bisa taruh di bagian atas sini. Kita ulangin untuk pembuatan itunya, buatan bagian kepala kepala pilarnya, karena tadi untuk yang bagian yang blend ada kesalahan. Kita bakal coba base-nya menggunakan ini, lalu untuk topnya kita gunakan yang ini untuk bagian kepala abutmennya. Lalu kita bisa centang, habis itu kita ubah lagi, kita move. Oke. Ada bagian ini.
kita bisa sesuaikan di sini. Cek pada bagian 3D, oke, kebalik nampaknya. Salah penempatan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa minor nanti pada bagian itu. Tapi sebelum itu kita harus menentukan dulu seberapa tinggi dari pilar ini atau kolomnya. Kita menggunakan extrusion biasa untuk membuat dua kolomnya. Kita buat dari tengah sini, terus kita taruh sini. Oke, terus kita move, create, maksud saya kita bisa move pada bagian ini. Kita cukup taruh di bagian sini. Kita buat ini dulu, model line untuk menempatkan si untuk menempatkan si pilarnya atau kolomnya itu 100 ke bawah. Sebentar, kenapa dia nggak mau ke bawah? Oke, bisa kita hapus, ini hapus, baru kita move pada bagian ini. Lihat dulu, kita move sini, kita taruh bagian sini. Oke, bisa kita hapus lagi. Langsung saja kita mirror. Untuk bagian ini kita pilih yang tengah ini. Otomatis di bagian sebelahnya udah muncul. Nah, langsung aja kita untuk ngebuat tingginya. Di sini untuk panjang dari bawah sini sampai ke atas itu dia berapa? Sebentar, kita cari tahu dulu. Untuk panjangnya Asoin in general gimana, ini kita nggak ada data tingginya. Coba kita cek di AutoCAD lagi, siapa tahu ada data tingginya. Sama aja, kayaknya dia nggak punya data tingginya. Nggak ada data tingginya sepertinya. Jadi kita ukur sendiri aja dari atas sini sampai ke bawah. Itu 5144. Kita ini aja 5144. Kita model line, offset, kita gambar dulu aja dari sini ke sini. Setelah itu kita offset 5144. Kayak gitu. Oke. Kita taruh sini, kita taruh sini. Setelah itu ini kita blok semua, kita move pada bagian sini. Oke. Satu lagi untuk yang ini, kita taruh sini. Oke.
Terus kita pindah ke ref level untuk mengatur ininya. Tuh, itu sekarang cukup sampai segitu dulu. Nanti kita bakal ubah-ubah lagi. Nah, untuk sekarang kita harus tahu panjang atau luasan ini. Dia punya panjang 1950 dari pilar ke bagian situ. 1950, langsung saja kita buat model lainnya. Untuk garis bantu pada bagian ini dia punya jarak 1950. Kita enter. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita taruh ke sini. Terus kita hapus, lalu kita mirror aja untuk garis bantunya biar nggak sulit. Kita mirror sini. Oke, udah keluar. Taruh sini. Nah, kita agak keluarin yang sisi bagian miringnya. Push dulu sebentar. Push dulu. Nah, kita sekarang harus melihat sisi bagian miringnya ini punya panjang sekitar 750 dari bagian lurus. Punya panjang 750 dari bagian sisi lurus. Langsung aja kita create model line. Kita gambar dulu biar nggak pusing ntar ngapusnya. Kita offset 750 kurang lebih. 750. Kita bisa klik OK. Pada bagian ini, oke. Oh. Oke. Terus kita hapus. Kita hapus. Terus pada bagian ini kita tinggal mirror aja. Nah, kas tulisannya udah kebuat. Kita bisa lihat dari 3D. Ini tampak depannya kurang lebih tampak 3D dari pilar yang akan kita buat. Karena kalau dari gambar ini yang saya pahami adalah dia untuk bagian atas atau kepalanya ini cuma memiliki bentuk kotak sederhana seperti ini. Tidak lebih. Untuk pada bagian ini dia memiliki RCC card. Sebenarnya itu pelindung, cuma saya bakal gambar juga. Oke. Kita dulu. Oke. Kita bakal gambar dulu untuk bagian kecil dari abutmen pilarnya. Itu cuma kotak sederhana seperti ini. Bisa kita pindahkan. Oke. Kita cari tahu di bagian situ. Dia punya panjang 300, itu untuk tingginya sama. Oke, kita perbaiki penempatannya dulu. Dia ditaruh di paling pojok bagian sini. Lalu sini. Oh, dari 3D, oke. Dari 3D udah kebentuk itu.
Kita lihat lagi di bagian sini, dia itu punya panjang kurang lebih 700. Bentar, ulangin. Dari sini itu 700, dari kesini ke sini 900, terus untuk satu lagi itu 1380. Langsung kita terapkan saja. Kita create model dulu. Untuk ini ya, tadi dia punya panjang 300. Taruh ke sini. Terus dari panjang 300 itu punya lebar 900. Oke. Nah, celahnya terus bisa kita copy lagi. Kita taruh ke sini. Berapa ke sini? Kayaknya kita, sebentar. Kita kembalikan dulu tempatnya. Kita copy, kita taruh sini. Udah cukup. Kita kasih celah gitu. Dari 3D, oke. Dia udah segambar 2. Kita lanjutin lagi. Dia punya panjang 1380. Untuk yang perbedaan di RCC Guard sama satunya lagi 1380. Oke. Kita hitung lagi apa kita nggak salah penempatan. Oke, kita salah penempatan di bagian sini. 40. Kita perbaiki dulu. Kita bikin line lagi 900 untuk celah dari RCC guardnya. Oh, seperti itu. Lihat lagi yang ini. Oke, kita bersihin dulu ininya. Dari sini kita buat lagi model line itu sekitar 1380. Kita buat taruh di sini. Nah, kita taruh sampai sini. Kita zoom dulu. Yep, bisa kita blok untuk menghapus garis bantunya. Nah, kurang lebih RCC guardnya udah kebentuk atau bagian ininya. Oke, untuk yang ini kayak nggak usah dikasih, cuma bagian kanan dan kirinya doang. Setelah itu bisa kita copy atau bisa kita mirror untuk 2 item ini. Bentar, kita mirror satu dulu. Kita satu-satu mirror ya. Ini. Terus untuk ini kita mirror lagi. Terus ini. Oke, bisa kita lihat di 3D. Untuk kanan kiri udah jadi. Oke, kurang lebih untuk pembuatan pilar itu seperti ini. Sudah jadinya. Kita coba. Kita find dulu. Kejadian realistik dulu, tunggu sebentar. Biar garis-garisnya biar enak dilihat. Oke.
Kurang lebih seperti ini bentuk dari satu pilar yang ada di tubuh saya. Setelah ini saya akan membuat rangkaian atas, yaitu gelagar dan teman-temannya. Oke, kita lanjut aja. Oke, selanjutnya setelah pembuatan pilar dan juga abutment, di sini saya akan melanjutkan dengan membuat gelagar. Kita masuk ke aplikasi Revit lagi. Di sini perbedaannya pada bagian families, yaitu di bagian template kita menggunakan, sebelumnya kita menggunakan structural fondasi. Untuk yang gelagar itu dia menggunakan matrix through run framing beams and bridge. Langsung kita open aja. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini kebuka, kita cek dulu. Takut gak masuk suara. Oke, masuk. Oke, di sini kita harus kita bersihin aja, ini nggak apa-apa. Karena ini kurang kepake sih kalau menurut saya. Jadi kita bisa bersihin. Yang ini juga. Ada satu yang masih dihapus. Ini juga. Oke. Setelah itu kita bisa insert dulu untuk cat ya. Seperti tadi kita insert lagi. Untuk pada bagian pada bagian gather ini juga saya sudah memisahkan pada bagian ininya. Nah, yang ini kita sudah memisahkan di AutoCAD. Untuk pada yang rect level jangan lupa dipencet current view-nya. Untuk ini kita ubah jadi sentimeter. Ininya center biar nggak susah nyarinya. Kita oke. Ntar kita cek. Oke, ini udah ada. Langsung kita besarin aja. Kita unpin dulu. Kita besarin biar senternya nggak hilang. Yang ini 3D oke. Kita lupa unpin dulu. Oke, kita besarin dulu ininya. Mungkin saya bakal percepat biar nggak lama. Oke, setelah itu kita lihat dulu untuk gambarnya. Coba kita geser dulu ke atas. Kurang lebih gambar potongannya seperti ini, kurang lebih yang atas ini yang bakal kita gambar. Tapi karena saya kurang paham bagian tengah ini, mungkin saya hanya menggambar gelagar ya bagian belakang ini dan juga ini. Kita langsung saja, karena ini perpotongannya seperti ini, pas banget dari cross sectionnya, langsung bisa kita lihat. Kita bisa menggambar pada bagian left right. Namun saya bakal coba di left aja. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita import cat-nya dulu. Ini kita uncheck dulu, kita cek lagi ini 6 cm. Oke, kita pilih gelagar, kita open, tunggu sebentar, kita cek. Oke, udah. Oke, ini bakal saya percepat untuk bagian besar-besarin ininya.
Setelah itu kita bakal mulai menggambar di sini. Kita bisa langsung gambar yang ini menggunakan extrusion, karena nanti kita bakal bedakan pada bagian ini dan juga bagian ini. Nanti ada menggunakan extrusion, juga nanti akan menggunakan blend. Langsung saja kita contohkan seperti ini. Oke, ini sudah cukup menggunakan extrusion aja. Setelah itu kita akan menggambar pada bagian yang ini. Kita menggunakan blend. Langsung saja kita gambar menggunakan blend, left right. Oke. Pada bagian base ini kita lagi ada di base boundary. Kita bisa menggunakan ini. Oke. Setelah itu kita edit topnya. Pada bagian topnya yang warna kuning ini. Dari sini nggak boleh dibawa. Kayak gini kita menggunakan ini. Cari titiknya dulu. Oke, pas. Iklan menggunakan ini. Di sini. Setelah itu bagian ini. Oke, bisa kita menggunakan pick line lagi. 1 2 1 2. Oke. Itu seperti ini. Terus seperti ini. Oke, bisa kita centang. Oke, kurang lebih seperti ini, tapi kayaknya ada yang salah. Kita coba lihat kita pindahin dulu. Nanti kita perbaiki lagi. Kita atur panjangnya pada ref level. Terus sekali lagi kita mundurin sini aja biar kita tahu mana bedanya. Kita bisa cek di 3D. Oke, pada bagian yang blend itu ada kesalahan bagian sini. Oke, sepertinya bakal saya kalin. Oke, kita edit topnya. Oke, langsung kita centang. Kurang lebih seperti ini untuk bagian yang menggunakan blend. Langsung bisa kita pindahkan ke tengah. Terus kita lihat di bagian ref level. Bagian sini deh. Kita move dulu tengah sini. Kita move lagi. Kita bisa lihat di bagian 3D.
Oh, ini kayaknya kebalik. Oke. Oke, tinggal kita balik dulu. Nah, ini ke arah sini. Ini ke arah sini. Yang ini arah sini. Oke, coba kita lihat lagi di 3D. Oke. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Untuk bagian normal dan bagian miring di sini yang posisi menggunakan blend. Setelah itu pada left kita bisa menggambar seperti ini satu lagi. Langsung kita create aja. Untuk yang ini kita bisa menggunakan extrusion biasa, lalu menggunakan left dan right. Lalu kita menggunakan ini normal saja, pick line ini. Setelah itu kita pilih yang ini. Pada bagian ini mungkin saya akan modifikasi, karena jika dibuat dengan seperti itu saya juga kurang paham kenapa dia salah di bagian sininya. Itu salah, dibentuknya tuh nggak seperti yang saya harapkan gitu loh. Jadi mungkin di bagian ini saya akan buat lurus saja seperti ini. Langsung kita bisa centang. Lalu ini kita bisa move, kita bisa tempelkan ke senternya. Oke, kita cek bagian apa lagi untuk mengatur panjang ya. Kita bisa taruh sini. Nah, untuk oke, ternyata saya belum yang AutoCAD yang di sini hilang. Kita taruh lagi, jangan lupa diklik ininya. Kalau pada bagian ref level kita geser dulu. Nah, karena saya punya cara sendiri untuk menentukan panjangnya dengan cara seperti ini, create model line. Kita menggunakan kotak biar lebih cepat. 1, terus 2. Oke, kita bisa blok, lalu kita pindahin semuanya ke bagian sini. Oke. Nah, ini pada bagian normal kita majukan, yang miring kita majukan segini, majukin lagi segini. Oke, setelah itu kita bisa blok yang ini, kita bisa hapus. Kita cek di 3D-nya guys. Oke, sudah jadi untuk lagar ya. Pada bagian ujung sebelah kanan itu tinggal kita mirror saja nanti. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu panjang total ya. Oke, ini dia gelagar ya. Nggak ada penjelasannya, coba kita lihat di sini. Kita coba cek menggunakan ini aja. Gelagar per gelagar. Mungkin yang biru yang gelagar ya. Nah, yang ini. Kita taruh di bagian sini ya. Kita bisa tahu dia punya panjang untuk panjang gelagarnya itu dia 3450. Banyak totalnya segitu. Berarti langsung kita panjangin aja 3750. Kita coba 3000, maksudnya 34.500. 34.500. Oke. Kita bisa offset, create model line. Panjang total semuanya, jadi kita tulis saja 34.500. Lalu kita offset, mungkin lebih ya karena kan pecahannya turun cm. Kita jadi 304. Ini kita lihat. Wow, itu untuk panjang total ya. Sebelum itu kita mirror dulu. Coba kita
kasih cari titik tengahnya biar gampang kita menggunakan model line. Ini lagi kita sebentar, sama dengan 2 bagi 3.500, jadi 345.000. Sebentar, salah pakai. Sama dengan 350.000. Gimana sih Om? 345.000. Oke. Sama dengan dibagi 2. Oke, ketemu. Oke, tengahnya sudah dapat. Nah, pada bagian yang 2 ini, sebentar. Pada bagian yang 2 ini kita harus mirror. Sebentar. Kepik. Ini kepik deh. Ya udah, kita pegang dulu, kita geser. Tapi gak bisa juga karena kita geser, ya udah kita biarin aja dulu. Ini bisa kita geser gak? Oke. Nah, kita bisa geser ke sini. Nah, bisa kita mirror di sini. Oke, udah ada. Nah, untuk yang bagian tengah ini kita bisa langsung taruh aja ke sini. Oke, udah nempel. Kita bersihin dulu yang ininya. Ini juga. Pada bagian left juga kita bakal bersihin. Oke, kita bisa cek di bagian 3D. Oke, aman. Bagian 3D. Mungkin untuk pembuatan girder cuma seperti itu untuk pembuatan girder. Jadi sebentar, kita taruh center di sini aja. Oke. Ini udah jadi untuk bagian pembuatan girder. Kita save lagi. Kali ini saya akan menyatukan semua families yang sudah saya buat tadi di project. Untuk projectnya sendiri, di sini saya akan menggunakan template yang structural analysis deformatrix. Langsung kita open aja. Sebentar. Oke, seperti ini. Setelah itu pertama-tama saya akan mengubah ini dulu. Tapi saya pastikan ke level 1 dulu. Saya ubah ini, kita jauhin. Saya jauhin dulu. Ya, ini juga. Gunanya biar view-nya sampai mana-mana. Nah, setelah itu kita akan merubah berbagian nama dari level-level ini. Contohnya kayak level 1 ini saya akan menggunakan untuk penempatan abutment. Untuk level 2 ini saya akan ubah namanya dan saya akan gunakan untuk pilar. Nah, punya elevasi yang berbeda. Langsung saja kita ke north. Nah, ini abutment dan pilar. Mungkin karena penempatannya berbeda, jadi di sini bisa saya langsung import saja bagian dari AutoCAD-nya. Cari dulu AutoCAD-nya. Yang ini kita akan nya kita ubah cm, center to center, langsung kita open. Tunggu sebentar sampai kebuka.
Oke, kita lihat. Nah, ini dia udah ada. Kita bisa geser. Kita perlu yang bagian ini. Nah, yang bagian ini. Jadi kita harus ngubah, kita harus pasin bagian ini pada level abutment yang ini. Tapi sebelum itu kita bakal geser-geser dulu. Sampai ke sini. Setelah itu kita bakal ubah yang ini, kita bakal taruh ke bawah. Sebentar, kita bakal ubah yang ini, kita bakal move si dia ini ke bagian bawah sini. Nah, oke. Setelah itu kita langsung ke bagian abutment aja. Tapi sebelum itu kita harus import lagi, atau kita harus import lagi cat-nya sebagai acuan kita. Sebentar, nah, kita taruh di sini. Tapi yang sebelum itu kita ubah dulu ininya, kita geser lagi, kita lebarin lagi. Kita cari yang bagian ini. Oh, ini. Kita lebarin ke belakang sini. Yang sisi-sisi lainnya juga ya, kita ubah semua. Terus oke, setelah itu kita bakal load family. Kita cari di mana kita nempatin family abutment kita. Abutment. Oke, langsung ke structures, solid. Nah, kita bisa taruhin aja dulu di sini. Setelah itu kita pencet, kita move, kita taruh pada bagian ini. Langsung bisa kita mirror. Oke, udah ada 2. Setelah itu kita ke pilar. Nah, pada pilar ini kita harus mengubah pada bagian view template ya, bukan, maksud saya view range ya, agar kelihatan. Bottomnya mungkin view deep ya, ke ultimate. Oke, belum ada. Kita ubah dulu, berarti yang ini kita tetap sama aja. Woodman kita offset, jadi kita tinggiin. Harusnya sih ada. Oh, belum juga. Kita ubah yang ininya. Yang ininya kita fill below. Coba jadi ini aja kalau gitu. Nah, ini bakal ada muncul. Nah, setelah itu bagian pilar ini kita import cat lagi. Nah, yang ini di setiap level seperti pilar, abutment dan lain-lain, kita pasti akan mengimport cat sebagai acuan kita agar kita nggak kebingungan. Kita harus naruh di mana gitu. Jadi untuk ini kita taruh di sini.
Nah, oke. Setelah itu kita bakal load families dan kita bakal pilih pilar. Terus kita open, kita ke structure, isolate. Nah, ini kita cari bagian tengahnya. Nah, sudahkah? Apakah belum? Jadi seperti lebih baik kita pindahin dulu aja. Nah, kita bakal move manual cara seperti ini. Seperti agak sulit juga, mungkin kita move pada bagian ini aja, cari middle point. Nah, lebih mudah. Ini dia. Oke, sepertinya belum juga. Jadi kita bakal move lagi. Oke, paham. Nah, middle point yang kita cari, kita taruh di bagian sini. Agak sulit dicari ya mungkin. Ulangin lagi sampai ketemu middle point dia. Sepertinya ini harusnya itu ini. Nah, oke, ini sudah pas. Oke, setelah itu kita ke north lagi untuk pembuatan ini dia. Sebelum itu kita bakal ubah ininya dulu. Bakal geser. Oke. Kita bakal geser dulu ininya ke mungkin sininya aja, ke bagian sini. Oke. Setelah ini mungkin saya bisa langsung ngebuat level untuk si bearing pad ya. Kita koreng dulu sedikit. Nah, ini kita langsung ke arsitektur, kita pencet level. Terus kita pilih yang pick line, kita pilih line ini, kita pencet level 3 ini, kita centang. Oh, salah sebenarnya, cukup level 3 aja. Kenapa level 4 deh? Nah, kita belum butuh sampai sebanyak itu levelnya, jadi kita hapus dulu. Nah, cukup level 3 dulu. Kita ubah dulu namanya jadi pad atau bearing pad. Setelah itu kita centang bagian sininya. Di bagian sini terserah mau dicentang atau enggak. Kita perluas sampai ke sini biar mudah. Setelah itu sampai ke sininya. Sudah kejauhan, cuma nggak apa-apa. Oke. Kita pendekin dulu aja kayaknya. Oke, setelah itu kita ke menu pad. Nah, di menu pad ini kita pasti sebelum itu kita biar bisa menunjukkan ininya pilar, kita edit view range lagi. Untuk ininya kita turunin jadi pilar. Terus kita play. Nah, dia bakal keluar di sini. Setelah itu kita ke insert import cat maksud saya. Kita yang ini, setiap level baru kita pasti import cat lagi, biar nggak susah nantinya, biar nggak bingung kita nempatin ya, karena kita udah ada patokan, jadi kita harus menggunakan patokan ini.
Oke, sama seperti tadi kita move, kita taruh ini di pojok sini. Oke, setelah itu kita akan nempatin petnya dulu. Kita bakal naruh petnya, tapi sebelum kita naruh petnya kita hide dulu yang ini. Kita hide untuk kabut mana ini, kita hide dulu karena dia nggak akan kelihatan gitunya. Nah, ini untuk bearing padnya. Setelah itu kita ke insert lagi, load family. Kita cari bearing pad, kita open. Terus kita ke structure, salah kan column, kita pilih yang beam. Nah, coba kita ke arah sini. Oke, sepertinya terbalik. Ini bisa diputar. Oke, enggak. Ini kita putar manual aja, rotate. Oke, setelah itu kita pencet ini ke bagian tengah sini. Oke, sepertinya agak sulit. Lagi middle point ke sini. Oke, sudah. Setelah itu tinggal kita copy aja yang lain-lainnya ke sini. Terus juga ke sini. Dan terakhir ke sini. Kita lihat ada satu lagi ternyata. Yang mana? Yang ini kayaknya. Oh, benar. Oke, sudah. Sisanya bisa kita copy aja. Pencet gini. Untuk kabut mending satunya kita mirror saja, cukup kita mirror. Terus untuk yang satunya ini kita ikut hide ini dulu karena kita ingin naruh si bearing pad pada pilarnya. Setelah itu kita copy semua, kita pilih satu middle point, lalu kita taruh di bagian sini. Oke, benarkah? Seharusnya aman, tapi saya belum tahu ya apakah pas atau enggak. Lebih bagus kita lihat di 3D dulu deh. Karena perempatannya udah pas. Cuma ini ngambang, nanti saya perbaiki. Oke. Setelah itu tapi yang perlu kita ketahui dia nah ini dia keluar atau enggak itu doang. Sudah nggak keluar dari pilarnya, jadi aman. Setelah itu untuk sebelahnya tinggal kita mirror aja untuk sebelahnya. Oke, pas. Sudah. Setelah ini saya harus ke north lagi untuk memperbaiki
bukan, maksud saya untuk membuat level kedua, level ke berapa ya, mungkin keempat, yaitu penempatan dari bore pile. Setelah itu kita pencet ini, kita bikin level baru lagi. Oke, kebanyakan yang level 6. Oke, level 5 aja. Ini kita centang, ini kita tutup. Bisa geser sampai belakang. Oke, nyatu. Oke. Setelah itu level 5-nya kita ubah jadi bore. Ini aja. File abutment. Yes. Terus kita buka. Nah, di sini ada pastinya kita import cat lagi. Terus pencet yang ini. Oke. Setelah itu kita move untuk ininya. Nah, ini oke. Tapi seperti tadi kita harus hide dulu untuk itemnya ini. Nah, setelah itu bisa kita ke insert, lalu load family, pilih yang bore pile untuk abutment karena panjangnya kan berbeda. Terus kita ke structure, isolate, kita bisa rapin ini semua. Sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Sini juga, sini juga, sini juga, juga sini, sini, ini, lagi baru ini. Oke, bisa kita lihat di 3D apakah udah muncul. Oke, udah muncul. Setelah itu kita ke file abutment lagi untuk mirror ke sebelahnya. Mirror, kita tarik tengahnya sebelah sini. Oke, kita lihat 3D apa udah muncul. Oke, udah muncul. Nah, setelah itu kita harus ke Node lagi. Untuk meletakkan si tidak benar tadi belum. Tidak benar. Sekarang pada bagian pilarnya itu sama aja seperti tadi. Mungkin saya akan percepat atau saya skip karena cara pembuatannya sama saja seperti pembuatan bore pile pada abutment.
Kita cek bagian 3 dia baru muncul. Nah, udah muncul walaupun tadi ada peringatan tadi sebenarnya udah muncul ini di sini. Oke, next kita ke north lagi. Untuk di sini saya akan membuat untuk penempatan gelagarnya. Oke, langsung turunin ke bawah sini. Nah, di sini gelagarnya yang sini saya akan taruh ke bagian atas sini mungkin ya. Ini gelagarnya. Jadi langsung saja kita ke level, pilih ini, kita taruh sini. Oke, dia udah muncul. Kita rename dulu, namanya jadi gelagar. Kita yes. Setelah itu posisi tadi kita geser dulu, kita panjangin sampai sesuai sama yang lainnya. Yang ini bisa kita panjangin ke belakang sih. Kita langsung ke level gelagarnya. Yap, kita edit view-nya dulu karena di bagian ini untuk bagian pilarnya nggak kelihatan. Kita taruh ke pilar aja. Oke, ini. Oke, udah ada tuh. Dan di sini juga udah ada bearing padnya. Mungkin ini nggak usah diimport aja, bisa langsung. Karena saya sudah tahu ini penempatannya bakal di ujung sini. Jadi langsung ke import dan load families. Terus kita pilih gelagar. Oke, langsung karena mereka itu bagian atas, karena pasti pilihnya breeze and break. Oh, nampaknya harus tetap ada karena patokannya dia butuh itu, jadi kita import lagi. Oke, kita pilih yang ini, bisa open. Oke, kita move dulu. Kita pilih ini, kita taruh ke bagian sini. Nah, dari itu kita hide dulu. Yang ini juga sepertinya. Nah, ini dia. Girder itu diletakkan pada bagian sini. Nah, langsung saja kita ke beam tadi. Peringatan save, tidak usah dulu. Kita taruh pada bagian ini. Oh, gambar karena kita hilangin tadi. Oke, mungkin di sini kalau kali ini saya butuh bantuan model lain. Taruh ininya. So itu bisa saya taruh di sini. Nah, ini bisa saya move ke depan sini. Oke, itu dia. Untuk model lain sih bisa saya hapus dulu. Setelah itu bisa saya copy. Nah, ini kita taruh sini. Cari middle point-nya pasti tengah itu. Oke.
sampai sini udah. Setnya cuma 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Oke. Pada bagian yang lainnya bisa kita langsung blok. Bisa langsung kita blok. Tapi sebentar dulu. Ini bisa hapus dulu aja kalau nggak. Blok lalu mirror. Sini. Oke, otomatis sudah kebentuk seperti ini. Setelah itu kita bisa cek di 3D nya kurang lebih seperti ini. Masih acak-acakan banget karena line-nya belum ini. Nah, berikutnya kita ke north lagi untuk menempatkan si ini lantai kerjanya. Oke, kita pilih arsitektur lagi, level ini. Oke, udah jadi. Seperti biasa kita panjangin dulu ke sebelah sini. Ini step terakhir penempatan dari lantai. Saya sudah buat juga di family tadi. Langsung kita ubah aja namanya jadi lantai. Terus bisa kita pindah. Nah, di sini pada bagian ini kita edit view-nya lagi karena nggak kelihatan. Kita ubah ini jadi ke pilar play. Nah, sini udah langsung. Nah, pada posisi ini kita mesti harus menggunakan template yang di AutoCAD. Kita pencet, kita open. Lalu bisa kita move. Habis itu kita move ke sini. Oke, seperti tadi yang bagian ini pasti akan saya hide. Nah, agak sulit kalau nggak di hide. Dan mungkin ini juga bagian ininya. Ini bagian pojok sini, tapi sepertinya nggak usah karena ini ada lantai kerja di sini. Yang ini harusnya yang ini, jadi bisa langsung kita load family aja. Lantai kita structure beam and brace, langsung kita taruh aja sini. Nah, ini dia langsung nutupin. Kita move dulu aja dia, kita cari middle point-nya, kita taruh dia di bagian tengah sini. Oke. Terlalu jauh apakah harus kita majuin lagi? Oke, pas. Oke, kayaknya harus kita pasin pakai ini juga ke depan. Ke sini. Kita cek yang bagian sini aman. Kelihatan sedikit. Oke. Oke, seperti itu. Kita akan cek di 3D-nya setelah ini. Oke. Jika di 3D bakal seperti ini, kita bikin realistik dulu. Semoga kuat. Kita tunggu sebentar. Oke, seperti ini. Tapi kita bisa hide dulu dari semua ininya. Dari ininya kita hide kategori. Dan ini kita hide juga. Kayaknya nggak usah. Nah, itu bagian dari ininya. Oke, seperti inilah tampak dari jembatan yang seperti ada di AutoCAD, walaupun
tidak sepenuhnya sama, kurang lebih seperti ini penggambarannya pada Revit. Mungkin sekian tugas dari saya, dan bila ada salah dalam pengerjaan dan juga kata-kata, mungkin saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya Jiki Hanes, pamit undur diri. Terima kasih.